perempuan karena cantik, bla bla bla. Jadi hadis ini, jadi jangan dibacakan dia, tapi yang betulnya tungkah. Jadi kalau kamu belajar bahasa Arab tahu itu. Jadi hadis itu bunyinya tungkahul mar'atu li arba', li jamaliha, dan li nasabiha, limaliha, wa li diniha. Dan Nabi mengatakan baru perintah di sini, fa'far bidzatid din taribat yadak. Awalnya bukan perintah, tapi Nabi mengabarkan bahwa perempuan ini biasanya kebanyakannya dia dinikahi oleh laki-laki karena 4 faktor. Laki-laki ini biasa menikah perempuan, ada yang melihat cantiknya saja. Nah, yang penting saya dari bangai wah. Nah, saya begitu, ya. Dan ada yang melihat karena yang penting ane rumo, bangai bro, yang penting ane budi. Ada yang melihat ini saja, ya. Ada yang melihat hartanya saja, irap yang penting hidupnya kaya, kek, yang penting kaya, utang bukan pahlil kaya, ya. Nah, ada laki-laki yang melihat perempuan itu dari sisi agamanya, yang penting saya akhlaknya baik. Masalah kurang-kurang cantik tidak penting, yang penting cantik dalamnya, luarnya tak ada. Karena luarnya ada cantik tapi bagiannya jadi tayu itu ada boy ada cantik, ya. Jadi ada begitu, ada orang menikah perempuan disebabkan karena 4 faktor ini. Nah, lalu kemudian Nabi baru mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Nah, pilihlah perempuan itu karena cantiknya, maka tanganmu akan berdebu gitu sih. Maksudnya apa? Kamu akan mendapatkan keberkahan. Ya? Nah, itu. Jadi hadisnya begitu. Jadi bukan perintah di sini. Bukan perintah ingin nikahilah perempuan karena cantiknya, karena bla bla bla. Jadi apa yang selama ini disampaikan oleh banyak ustaz-ustaz itu penyampaian yang keliru. Itu ya. Kemudian yang kedua, apa yang kita dibacakan tadi itu la yadkhulul jannah waladuz zina, kan waladuhu wa walidihi. Saya tidak pernah dengar hadis itu. Tapi saya dengan saya tidak katakan dengan berani, tapi saya menduga, besar dugaan saya bahwa itu bukan hadis, karena itu tidak bisa diterima. Apa alasannya waladuz zina tidak boleh masuk surga? Apa dosanya? Dia tidak berzina. Yang berzina orang tuanya. Orang tua yang berzina pun dia boleh masuk surga kalau dia tahu. Jadi tidak ada alasan. Jadi hadis itu mengatakan hadis jannah waladuz zina wa waladihi. Anak zina dan anaknya, orang tuanya, apa itu? Nah, ya, zina ini sebut apapun. Dulu di masa Bani Israel Nabi cerita seorang pelacur dulu, ya, dia memberi air kepada siapa dalam beberapa riwayat sebutkan pelacur, ya. Tapi kemudian Allah mengampuni dosanya hanya karena diberikan air. Orang yang seorang laki-laki yang membunuh 100 orang, Allah terima taubatnya. Kenapa yang cuma berzina Allah tidak terima? Lalu apa dosanya anak zina? Jadi ini kalau dikatakan hadis, maka hadis ini perlu dicari kesahihannya terlebih dahulu. Coba lihat perawinya siapa, ya, dari mana asal hadis tersebut. Karena secara umum hadis ini bertentangan dengan kaidah agama kita. Yang pertama dalam agama kita mengenal namanya taubat. Kemudian yang ketiga ada taziru wa ziratu wizra ukhra, bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain. Ini anak yang berzina orang tua. Kenapa dosa orang tua ditujukan kepada anak? Ya, segera demikian. Nah, jadi dua hadis ini tidak ada kaitan sama sekali. Jadi yang hadis tadi cerita satu hal, yang hadis ini cerita hal yang